صبي قلبي وروحي فداك كم عشت والشوق بي أهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك بلغ العلا بكماله ناسب الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله. هو سيدي المصطفى وكتبتي وكفى وما الغدا ذكره نهلا بكل شفاء. وسيدي المصطفى وكتبتي وكفى وما الغدا ذكره نهلا بكل شفاء. جرى دموعي وفاض شوقي له وحل في أضلعي لو مر في مسمعي طه جرى دموعي وفاض شوقي له وحل في أضلعي ملأت قلبي فدا ونلت دربي هدى وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى نورا أضاء المدى. بلغ العلا بكماله كسب الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil wajhul syarif. Alhamdulillahirabbil kunuzul hikmah, the prophetic wisdom. Kali ini hadirkan kisah tentang Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, nabi yang panjang usia. Al-Quran mengingatkan kita usia Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam ini dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'am. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ke tengah-tengah kaumnya, dan waktu berdakwah Nabi Nuh itu 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Apakah ini usia Nabi Nuh alaihissalatu wassalam? Al-Quran falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama menunjukkan waktu berdakwah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Lalu bagaimana usia Nabi Nuh? Dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam, asyan Nuh alaihissalatu wassalam alfai wa khamsa sana. Usia Nabi Nuh itu 2500 tahun. 2500 tahun. 2500 tahun. Dari 2500 tahun ini 950 tahun diantaranya ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah sebelum datang banjir besar dan bahtera Nabi Nuh berlayar di atasnya. Dan setelah Nabi Nuh alaihissalam melayarkan bahtera, kemudian menempatkan sebagian keturunannya dan sebagian binatang di berbagai tempat, datanglah satu saat. Tsumma inna malakal maut ja'ahu wa huwa fis syams. Datanglah satu saat setelah 2500 tahun ini, setelah 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, malakal maut datang kepada Nabi Nuh alaihissalam fisyamsi, di tengah terik matahari. Qala assalamu alaika, malaikat maut mengucapkan salam pada Nabi Nuh alaihissalam. Faradda alaihi Nuh salam, Nabi Nuh alaihissalam menjawab salam malakal maut itu. Faqala ma hajatuka ya malakal maut, ada apa engkau datang saat ini wahai malakal maut, apa keperluanmu? Malaikat maut menjawab, ji'tu liaqbid ruhak, aku datang untuk mengambil ruhmu, untuk melepaskan ruh dari ragamu. Qala lahu tad'uni adkhul minasyamsi ila dhilli, izinkan aku untuk bergerak dari terik matahari ini ke bawah teduh pepohonan. Faqala lahu na'am, malakal maut kemudian menjawab, tentu saja. Fatahawwala Nuh alaihissalam, lalu Nabi Nuh alaihissalam bergerak dari tempat terik itu menuju teduh pepohonan. Tsumma qala alaihissalam, ya malakal maut, faka'annama marra bi minad dunya misla tahawwali minasyamsi ila dhilli. Wahai malakal maut, sesungguhnya apa yang telah berlalu atasku dari kehidupan dunia sama seperti berjalannya aku dari tempat terik matahari menuju teduh pepohonan ini. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan pada kita bahwa 2500 tahun usia Nabi Nuh itu sama seperti berjalannya dari tempat terik ke tempat yang teduh. Bisa kita maknai begitu banyak. Pertama, kehidupan dunia berlalu begitu cepat. Atau bagi orang soleh, bagi orang yang bertakwa, hidup itu memang penantian untuk berjumpa dengan kekasih sejati. 2500 tahun atau sejarak antara pindah dari tempat terik ke tempat teduh sama saja. Mana saja ketentuan Tuhan yang dihadirkan bagi para pecinta itu tidak ada bedanya. Bagi kita, usia berlalu begitu cepat. Kita diburu oleh malakal maut dan tahu-tahu kesempatan berbuat sudah terlambat.
inilah waktu sebaik-baiknya saat ketika Allah Ta'ala hadirkan bulan suci. Begitu banyak bulan suci berlalu, begitu banyak hari raya berlalu, sama seperti pindahnya kita, sama seperti bergeraknya Nabi Nuh alaihissalam dari tempat yang terik ke teduh matahari. Famudi lima amarta bihi, wahai malakal maut, lakukanlah apa yang kau diperintahkan untuk melakukan. Faqubida ruhuhu alaihi salatu wassalam, dan lepaslah ruh Nabi Nuh itu oleh malakal maut pada saat ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kita hidup yang didasari karena cinta. Penantian sepanjang apapun, selama apapun, sebetulnya dapat berlalu begitu cepatnya. Semoga setiap saat kita jadi saat yang penuh dengan cinta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah pernah membicarakan tentang iman kaum mukminin itu. Al-Quran telah membagi iman orang itu pada iman yang menetap dan iman yang berganti-ganti. Iman yang mustaqar dan iman yang mustauda. Iman yang mustaqar dan iman yang mustauda. Bagaimana kita mengetahui bahwa dia itu seorang mukmin? Apa tanda-tanda mukmin yang sejati? Lebih khusus lagi, apa tanda-tanda orang yang imannya itu mustaqar, yang imannya itu teguh terus-menerus, bahkan iman itu menjadi tabiatnya yang pertama, menjadi the first nature, menjadi tabiat yang pertama dari seorang manusia. Apakah tanda-tanda beriman itu ditandai dengan tanda-tanda fisik? Misalnya dahi yang menghitam karena sujud, atau janggut yang memanjang sampai jarak 4 jari seperti yang ditetapkan oleh orang-orang Taliban. Apakah keimanan itu juga ditandai dengan muka yang selalu merunduk ke bawah, seakan-akan tidak sanggup mendongak ke langit? Jawaban kita tidak. Iman tidak ditandai oleh tanda-tanda fisik. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandai iman dengan akhlak. Sampai Nabi bersabda, yang paling sempurna imannya di antara kalian ialah yang paling baik akhlaknya. Akhlak adalah tanda keimanan, sekaligus juga akhlak adalah tanda keberagamaan. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihentikan orang di hadapannya. Kemudian orang itu bertanya, apa agama itu? Nabi berkata, agama itu akhlak yang baik. Orang itu menarik lagi tangan Nabi dari sebelah kanan dan dia bertanya, apa agama itu? Dan Nabi menjawab, sallallahu alaihi wa alihi, agama itu akhlak yang baik. Ditarik lagi dari tangan kirinya dan beliau menjawab hal yang sama. Sampai di belakang Nabi ditarik kembali dan ditanya, apa agama itu? Nabi dengan sabar menjawab bahwa agama itu akhlak yang baik. Kemudian beliau bersabda, tahukah kamu apa agama itu? Agama itu ialah kau kendalikan amarahmu. Janganlah engkau marah, dan tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung adalah tanda akhlak yang baik.
dan itu adalah tanda keberagamaan. Saudara bisa menemukan hadis ini bahkan dalam Kitabul Akhlaq, dalam Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ada tanda-tanda iman yang tidak begitu dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin. Sekiranya orang-orang itu tidak mengetahui tanda-tanda iman ini, kecuali yang ini saja, itu sudah cukup menghasilkan manusia yang berakhlak mulia. Jadi antara iman dan akhlak itu tidak dipisahkan. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang imannya terus tumbuh, dan orang yang berakhlak buruk adalah orang yang imannya terus turun. Karena itu di dalam Sahih Bukhari ada ucapan para ulama yang dikutip oleh Bukhari dan dimasukkan di dalam hadisnya. Kami sudah mendatangi berbagai kota, kata Bukhari, dan semua ulama berpendapat bahwa al-iman yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang karena kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yanqus, tambahkan yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan taat dan maksiat adalah ungkapan akhlak. Taat adalah akhlak yang mulia dan maksiat adalah akhlak yang buruk. Mari kita kembali lagi kepada tanda mukmin yang sejati menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bisa menemukan hadis ini dalam kitab yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami pada halaman 122. Inna lil mu'mini arba'a alamatin. Sesungguhnya orang mukmin itu mempunyai 4 tanda. Mukmin yang sejati itu ditandai oleh 4 tanda. Mudah-mudahan saudara bisa menghafal hadis ini dengan baik dan mengamalkannya. 1 tanda mukmin yang sejati adalah wajhan munbasita. Inna lil mu'mini arba'a alamatin. Untuk orang mukmin itu ada 4 tanda. 1, wajhan munbasito, wajah yang selalu ceria, wajah yang selalu gembira, wajah yang ditampakkan kepada semua orang dengan wajah yang ramah. Ciri mukmin yang sejati ialah dia memperlakukan semua orang dengan penuh persahabatan, penuh keramahan, dan penuh kesantunan. Orang bahagia melihat wajah seorang mukmin. Seorang mukmin adalah orang yang mukanya selalu ceria, gembira, bahagia, menyenangkan orang yang melihatnya. Wajhan munbasito, wajah yang ceria. Orang banyak menduga bahwa Nabi itu karena seorang Nabi, seorang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh semua orang, pastilah dia jaim, menjaga citranya, pastilah dia mukanya itu angker, menakutkan, dan membuat orang terpesona. Walaupun betul bahwa wajah Nabi itu sangat membuat orang terpesona, sehingga seorang Arab Badui ternganga di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memeluknya dan berkata, "Aku orang biasa saja yang suka makan daging," kata Nabi. Hanya untuk menenangkan hatinya. Tapi dalam wibawa itu, beliau terkenal sebagai orang yang banyak tersenyum dan tertawa. Dalam hadis disebutkan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhahakan bassama." Rasulullah itu apabila berada di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, kana dhahakan bassama. Beliau itu banyak tertawa dan banyak tersenyum. Kecuali kata dalam khutbah. Ketika beliau berkhutbah, beliau berdiri di situ menyampaikan pembicaraannya seakan-akan sedang menggerakkan pasukan dalam medan pertempuran. Sangat serius dan bersungguh-sungguh. Tapi dalam pergaulannya sehari-hari,
Rasulullah itu kana dhahakan basama. Wajah beliau adalah wajah yang ceria, wajah yang membuat orang bergembira. Sehingga orang tahu kapan Rasulullah itu marah. Karena yang biasa wajah defaultnya Nabi adalah wajah yang ceria. Marah itu hanya di dalam kebenaran. Kata Nabi, aku tidak pernah tidak mengeluarkan kebenaran. Aku selalu mengucapkan kebenaran baik dalam marah maupun dalam ridho. Tapi sekali lagi yang biasa wajah Nabi itu adalah wajah yang ceria, dhahakan bersama, dan wajah yang menggembirakan orang lain yang melihatnya. Nabi SAW bersabda, paling tidaklah engkau harus bersedekah, paling tidak ialah engkau tampakkan senyumanmu kepada saudara-saudaramu, kepada sesamamu. Tabasmuka ila wajhi akhika sodaqo. Kau tersenyum membahagiakan orang lain, itu dihitung sebagai sodaqo. Jadi wajah seorang mukmin yang pertama itu adalah wajah yang selalu tersenyum, wajah yang selalu ceria, wajah yang menggembirakan. Nabi juga bersabda, tidak ada amal yang paling baik sesudah ketakwaan kamu kepada Allah kecuali menggembirakan orang-orang di sekitar kamu. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.